Hai guys, jadi aku udah ganti baju dan udah pulang dari sekolah. Aku mau bilang ke kalian kalau temanku punya cerita horor. Ini beneran horor dan temanku ada yang ketakutan. Tapi ini nanti aja. Jadi aku punya cerita horor diriku sendiri. Hari pertama aku kena teror. Ini sebenarnya di hari-hari yang berbeda kan. Hari Senin tuh rasanya ada. Tapi ini beda bulan, guys. Beda bulan. Tapi tahun lalu dan tahun ini ada. Tahun lalu ada 3, tahun ini baru ada 1 karena ini baru awal tahun. Ini aku serius, gak mau ada bercanda karena ini horor bagiku yang gak pernah kena cerita horor atau punya cerita horor. Biasa aku punya cerita lucu doang. Sekarang aku punya cerita horor. Cerita horor kali ini bagi kalian pasti gak bakal horor banget. Jadi gas kita ke ceritanya. Hari pertama yang pertama kali aku horor itu adalah pas aku mau berangkat sekolah. Di sebelah aku ada kakakku. Aku merasa aku lagi di meja ya. Di sebelah meja aku ada meja lagi, meja bundar buat naruh tas. Kakakku sedang mencari sesuatu di dalam tasnya dan aku sedang merogoh meja belajar mencari sesuatu. Aku lupa mencari apa. Ya nggak apa-apa ya. Lupa dikit gak ngaruh. Terus aku ngerasa pas aku nyari itu ada sesuatunya yang menarik rokku. Ada sesuatu yang menarik rokku. Tapi itu gak mungkin adikku sedang masih tidur ya. Kalau kakakku dia gak bakal bercanda. Ya kali orang lagi serius diajakin bercanda. Lanjut. Dan beberapa bulan kemudian ada suatu hari aku juga ingin pergi ke sekolah. Mungkin aku pakai baju baju olahraga atau baju merah putih buat hari Senin. Aku nggak tahu karena ini tahun lalu dan masih agak awal-awal bulan gitu sih. Agak pertengahan bulan, pertengahan tahun, pertengahan bulan. Aku lagi ngisi botol, ini ceritanya mirip-mirip. Tapi aku lagi ngisi botol. Di sampingku nggak ada siapa-siapa. Nah ini serem. Rokku ini serasa kayak ada yang narik. Nggak mungkin emak. Kalau emak biasanya langsung ngomong aja, nggak usah megang-megang rok atau apa, nggak usah narik-narik. Tapi ini yang ditarik itu cuma secuil doang. Kayak ditarik biasa doang gitu, nggak yang keras juga. Kalau kakak kan biasanya nariknya tuh keras ya, jahil gitu lah, narik jahil gitu. Tapi itu lembut, tapi kerasa. Dan adekku masih tidur, emakku nggak tahu di mana. Kakakku mungkin lagi main HP di situ di kamar. Lupa juga kakakku lagi. Pokoknya udah tuh ada orang. Tapi lupa siapa itu. Mungkin kakakku, mungkin bapakku, mungkin siapa aja yang ada di rumahku. Terus lanjut lagi nih. Beberapa hari selanjutnya, mungkin beberapa bulan kemudian, aku udah selesai sholat, ini asar. Aku udah selesai sholat asar, terus mama ngaji. Mau pergi ngaji, ya jelas dong saling dulu sama orang tua, sama mama. Tapi kira mamaku di WC, entah berak, entah pipis, pokoknya entah mandi, pokoknya aku kira mamaku di WC. Ternyata pas aku maju berapa langkah, aku nengok ke musola, mamaku lagi sholat, bukan lagi di WC. Ya pokoknya di ini lah, bukan di WC, tapi sebelum aku nengok ke arah apa sih namanya itu, ke arah musola, aku lihat ada sosok hitam tinggi. Makanya sosok hitam tinggi kayak semacam bayangan dari dalam mana itu, tinggi banget sampai ke atap. Ngeliatnya itu cuma kepalanya ya, badannya tuh ketutupan sama pintu atasnya doang yang kelihatan. Makanya itu kira mamaku lagi di kamar mandi atau di WC. Ternyata lagi sholat, kakakku lagi sholat, kakakku masih di kamar lagi sholat, adekku juga, emakku sholat. Merinding lah. Terus ada juga pas aku hari minggu apa pokoknya mungkin minggu ya, minggu bukan minggu, Sabtu, habis selesai Ramadan, banyak setan yang keluar kan dari neraka. Berarti bisa aja gue dilakukan mereka. Gue lagi di rumah sebelum berangkat kayak pusing. Bukan karena apa, gue pusing karena sakit terus minum obat. Wajar kalau di mobilnya tuh kan mana main HP lagi pusing double. Ini mungkin karena pusing atau emang di kamar gue atau juga itu aku ngerasa pas lagi nyender kan lagi pusing tuh, aku ngerasa di atas kepala aku tuh ada yang megang sebuah tangan bergerak, saking beratnya kepala aku tuh rasanya tuh gak enak. Makanya pas nyender aku bangun duduk biasa, aku tuh megang kepala aku. Itu nenekku yang megang kepala aku. Ternyata bukan nenekku, tangannya
paha dia sendiri, atau di, ini kan sekeluarga gini ya, keluarga ayahku dan kakakku dan keluargaku itu di mobil, keluarga kayak, tapi acilku atau adiknya ayahku, saudara ayahku yang perempuan itu tuh nggak ikut pakai bis lain lah, lebih tepatnya pakai bis lain lah gitu. Terus jadi omku ikut sama aku hari itu di sebelahku ya. Dia mau nikah makanya. Terus ya kaget dong, kirain apa, mungkin aku mikir di situ, aku mikir dalam hati, palingan ini cuma efek pusing. Tapi pas habis aku gosok-gosok, terus aku gosok-gosok pura-pura ngaturin hijabku, padahal mah ngegosok kepala doang gara-gara takut ada apa-apa. Ternyata nggak ada apa-apa, kan nggak ada apa-apa, udah tahu nggak ada apa-apa. Tapi pas aku nyender lagi, kepalaku udah nggak terlalu berat, tapi makin pusing. Ini nggak tahu kenapa, ini mungkin karena setan, karena disantet, aku juga nggak tahu kenapa. Ini mungkin halusinasiku doang, aku ngiranya begini, tapi serem juga. Karena aku bukan norak atau gimana ya, ini benar-benar aku ngeliat dan aku ngerasa di diriku sendiri, bukan di diri orang lain. Kalau orang lain kan bisa aja salah gitu, tapi ini diri kita sendiri, diri gue sendiri gitu. Jelas takut gue, benar-benar gue tuh takut. Di situ gue udah pasrah, gue nyender aja sama aku. Dan pas nyender itu rasanya udah jadi lebih enak dan udah gak pusing lagi. Beda banget pas aku cuma nyender doang. Itu sebelumnya pas aku nyender itu kan aku kayak tidur, aku gak tidur, aku masih buka mata nggak merem, aku masih merem, aku merem tapi nggak tidur, tahu kan, merem tapi nggak tidur. Nah itu aku kayak gitu, tapi disuruh mamaku nyender ke bahu mamaku gitu. Terus aku merasa kok ini jadi lebih ini ya, kok jadi lebih ya, rasanya jadi juga masih enak kan. Aku ngerasa perjalanannya tuh sebentar banget, cepet banget gitu, cepet banget rasanya. Tapi pas pulang rasanya aku jadi lambat banget. Tapi aku juga sama-sama pusing di situ karena aku nggak terlalu suka di dalam mobil, nggak bau alam gitu, bau pokoknya nggak enak. Padahal dari bocil aku udah punya mobil, nah, tapi aku masih gak terbiasa aja di dalam mobil, nggak enak. Lebih suka tuh pakai motor, lebih enak, angin segar gitu kan, gitu. Terus temanku juga punya cerita horor yang dia alamin sendiri pas dia masih 6 tahun. Masih 6 tahun dia udah ada di sini guys, udah ada di Tanjung. Dia bukan asal sini ya bun, dia bukan asal sini, gue gak tahu asal mana. Tapi dia itu sebenarnya tua, beda setahun sama gue, cewek, sama abangnya. Gak tahu umur abangnya berapa, tapi pokoknya ya abangnya beda bertahun-tahun. Mungkin abangnya udah kerja, ada yang udah kerja, mungkin gitu ya. Terus gitu, dia bilang ke gue, ini aku pernah punya cerita horor. Saking horornya aku sampai pindah rumah, pindah komplek dari situ karena takut diketayangin. Aku lupa, pokoknya kalian tahu kan sesuatu kayak yang ditutupin buat mengangkat mayat ya, mengangkat jenazah orang lain. Itu jenazah neneknya tuh, jenazah neneknya yang diangkat gara-gara neneknya tuh baru koid dong gitu, baru koid. Nah terus pas malam harinya di pintu belakang, ini aku nggak terlalu jelas juga sih yang jelasin, tapi mungkin begini ya ceritanya, nggak tahu juga ya. Sorry ya Najwa kalau salah ceritanya atau bentukannya. Mungkin kamu bisa samperin aku di YouTube channelku atau TikTokku, karena aku upload di kedua channelku ya. Terus dia bilang gini ke gue, kan di belakang mungkin di dapur atau di mana, pokoknya di suatu ruangan itu ada pintu yang bolong kecil gitu lah, bolong tapi lumayan bisa dilihat pakai mata kepala dia sendiri. Gendongan yang buat bawa jenazah yang udah ditutupin sama kain warna hijau besi gitu, tahu kan kalian? Masa nggak tahu sih ya, pokoknya itulah. Tapi katanya di Jawa tiap malam Jumat itu ada yang begituan, ada. Tapi mama juga gak tahu karena ini bukan pengalaman gue, ini pengalaman teman gue, teman sekelas ya. Ini gak tahu dibohongin atau kagak, tapi katanya iya beneran, sampai dia pindah komplek cuma gara-gara itu. Ya gue takut dikentayangan sama neneknya lagi mungkin ya, kata juga Terus dia bilang ke gue, pas malam-malam di ruang tamu aku ngeliat dari lubang pintu itu ada alat itu terbang muter-muter di sekitar rumahku. Jelas merinding gue. Untung aja itu tuh ada guru sekelas rame gitu. Terus dia bilang ke gue, dia lari ke kamar, abangnya juga disuruh ke situ yang masih di luar ruang tamu. Dia lari ke kamar, dia suruh abangnya masuk dan dia kunci semua pintu belakang, pintu dapur semua dikunci biar itu tuh nggak masuk. Tapi dia baru ingat, tapi dia ada bilang nih, aku juga lupa, tapi ini nggak lengkap banget ya, soalnya aku udah lumayan lupa. Dia tadi baru ada ceritain di sekolah dan aku tuh nggak terlalu dengar jelas gitu, nggak kayak kurang paham. Tapi ya pokoknya aku ingat. Terus dia bilang gini ke gue, dia bilang apa sih, terus ada emaknya tuh keluar dari kamar, mungkin udah tahu keluar atau bilang emang dia masuk kamar emaknya. Terus emaknya bilang bangun begini, emaknya tuh udah tidur, dia tuh itu jam 2 malam, bener-bener jam 2 malam. Dia bilang ke mamanya,
situ ada alat yang buat ini, pokoknya namanya apa gitu, aku lupa ya. Ini panjang banget ya ceritanya berarti. Orang itu. Terus dia bilang, hah? Apaan, Nak? Maknya nanya, ya yang tadi gue bilangin itu, alat yang muter-muter di luar rumahnya. Terus dia baru ingat, kalau jendela belum ditutup. Terus tiba-tiba dia muncul dong, sesuatu itu. Sesuatu gue gak mau jelasin lagi, ini udah terbayang-bayang di kepala gue, oh my god. Terus dia bilang gini, terus dia cepet-cepet nutup pintu, tak, suaranya nyaring, tak, langsung dikuncinya cepet-cepet, jendelanya ditutup. Ini belum ditutup dari maghrib, udah lama banget, mana jam 2 malam, maknya tuh bangun juga kan. Jadi nggak main, aku udah sih, udah habis ceritanya, jadi segitu aja ya. Mungkin aku, kalian ada cerita horor lain bisa diceritain di channel Kewe, bisa disuruh, tapi harus follow. Kalau nggak follow juga nggak apa-apa, yang penting lo udah komen capek-capek nulis.